Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Rahmawati bersama rekan-rekan saya, ada Rizna Febriana dan Adi Supriyadi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Audit Faktor Manusia, Investigasi Phishing dan Tata Kelola Keamanan Informasi pada Yayasan Al-Ma'mun Sumedang. Dalam penelitian ini, kami ingin mengetahui seberapa aman perilaku pengguna dalam menjaga keamanan informasi serta memberikan solusi untuk meningkatkan keamanan di yayasan tersebut. Saat ini, di Yayasan Al-Ma'mun sudah menggunakan teknologi untuk mengelola data akademik dan kepegawaian. Namun, keamanan informasi bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perilaku orang yang menggunakannya. Misalnya, jika ada staf yang membagikan password atau mudah percaya pada link palsu, maka data akan tetap bisa bocor walaupun sistemnya itu sudah baik. Oleh karena itu, penelitian kami memiliki 4 tujuan, yaitu mengetahui tingkat kesadaran keamanan cyber pada staf, kemudian untuk menganalisis contoh serangan phishing, kemudian untuk menyusun SOP serta program edukasi, dan untuk menguji apakah solusi tersebut itu efektif. Penelitian kami dilakukan melalui 5 tahapan. Tahap yang pertama, itu kami melakukan investigasi phishing menggunakan URL scan dan virus total. Yang kedua, kami menyebarkan kuesioner pada 16 responden. Dan yang ketiga, kami menganalisis kesenjangan keamanan yang ditemukan. Dan yang keempat, kami merancang SOP serta program edukasi yang kami beri nama Aman Bersama. Dan yang terakhir, kami melakukan simulasi atau tabletop exercise untuk melihat apakah solusi tersebut dapat diterapkan. Jadi, penelitian ini menggunakan kombinasi dari hasil data, hasil survei, observasi, dan investigasi. Kemudian, penelitian dilakukan di Yayasan Al-Ma'mun Sumedang, yaitu kami melibatkan sebanyak 16 responden yang terdiri dari tenaga pendidik, staf tata usaha, kepala sekolah, dan unit lainnya. Yang mayoritas responden itu merupakan tenaga pendidik dengan rentang usia yang sekitar 25 tahun sampai 40 tahun. Data ini menjadi dasar untuk mengetahui kondisi keamanan cyber atau keamanan informasi di lingkungan yayasan. Pada tahap investigasi, kami menganalisis 3 contoh serangan phishing. Contoh yang pertama adalah halaman login palsu yang mengatasnamakan Tokopedia. Kemudian contoh yang kedua itu memanfaatkan layanan Amazon AWS sehingga terlihat seperti situs yang resmi. Dan sedangkan contoh yang ketiga menggunakan nama Rans Entertainment dengan iming-iming giveaway. Ketiga contoh tersebut terbukti merupakan phishing berdasarkan hasil analisis menggunakan virus total. Halo semuanya, saya Rizna Febriana. Di sini kita akan membedah temuan krusial dari hasil investigasi OSIN kelompok kami terkait pola rekayasa sosial di balik serangan cyber. Dari investigasi teknis yang kami lakukan terhadap tautan ancaman yang beredar, terdapat 3 taktik utama yang digunakan oleh penyerang. Pertama, memanipulasi kepercayaan. Penyerang secara sengaja meniru persis visual dan identitas brand e-commerce terpercaya hingga figur publik untuk melumpuhkan kecurigaan korban. Kedua, menggunakan infrastruktur dan sertifikat palsu. Hacker tidak lagi memakai server amatir, melainkan menumpang platform cloud resmi dan memanfaatkan sertifikat TLS gratisan. Tujuannya agar muncul logo gembok hijau atau guider HTTPS di browser, sehingga tampak aman bagi mata orang awam. Ketiga, menghadirkan ilusi prosedur keamanan. Korban dijebak melalui halaman CAPTCHA atau halaman verifikasi keamanan palsu yang secara psikologis menanamkan rasa seolah-olah mereka sedang bertransaksi secara resmi. Maka, kesimpulan penting dari investigasi OSIN ini adalah
Serangan cyber modern saat ini tidak lagi sekedar menyerang celah teknis sistem, melainkan secara agresif meretas psikologi dan kelengahan dari pengguna itu sendiri. Nah, bahaya manipulasi psikologis di luar sana ternyata berkorelasi sangat kuat dengan hasil audit perilaku lapangan yang kami temukan secara internal di Yayasan Al-Ma'mun. Berdasarkan survei dasar, kami mengidentifikasi ada 3 kebiasaan beresiko tinggi staf yang menjadi celah keamanan utama. Angka pertama adalah 62,5%, mayoritas staf di yayasan ternyata tidak pernah mengganti kata sandi mereka secara berkala atau membiarkannya statis selama bertahun-tahun. Angka kedua adalah 43,8% staf memiliki kecenderungan refleks untuk membuka tautan mencurigakan yang masuk ke pesan mereka, hanya dengan alasan penasaran atau ingin memastikan isinya. Dan angka yang paling kritis adalah 56,3%. Lebih dari setengah populasi staf mengaku pernah membagikan username dan password untuk operasional mereka kepada rekan kerja. Kebiasaan membagi akun ini didorong oleh faktor budaya peer courtesy atau rasa sungkan sosial antar rekan kerja. Namun secara teknis cyber, dampaknya sangat fatal. Kebiasaan-kebiasaan ini otomatis membuka karpet merah bagi serangan kredensial stuffing, mempermudah rekayasa sosial, dan yang paling berbahaya adalah menghilangkan akuntabilitas akses. Kita tidak bisa melacak siapa yang bertanggung jawab penuh jika terjadi kebocoran database yayasan. Melangkah lebih dalam ke akar permasalahannya, kelompok kami melakukan analisis kesenjangan untuk melihat sejauh mana regulasi tertulis formal telah diterapkan di institusi ini. Hasilnya mengejutkan. Kami menemukan adanya kekosongan regulasi cyber yang kami sebut sebagai regulasi tertulis yang hilang. Berdasarkan grafik data di sebelah kiri, saat staf ditanya mengenai keberadaan SOP keamanan informasi, sebanyak 19% merasa tidak ada SOP sama sekali, dan mayoritas besar yaitu 56% tahu ada aturan tersebut namun belum pernah membacanya. Kondisi ini menyoroti 3 kesenjangan utama di sebelah kanan. Pertama, sosialisasi SOP minim. Sebanyak 75,1% staf berada dalam kondisi tidak yakin atau tidak tahu sama sekali mengenai isi keberadaan aturan tertulis. Aturan hanya berakhir menjadi dokumen di atas kertas tanpa implementasi yang nyata. Kedua, kekosongan kebijakan BYOD. Sebanyak 81,3% staf secara aktif memproses data sensitif yayasan menggunakan perangkat pribadi mereka tanpa adanya kendali keamanan khusus. Ketiga, minimnya aturan akuntabilitas. Tidak ada sanksi tertulis yang jelas bagi kelalaian staf yang berpotensi menyebabkan kebocoran data. Kesenjangan tata kelola inilah yang menjadi alasan mengapa kebiasaan beresiko tinggi pada staf bisa tumbuh subur di lingkungan organisasi. Untuk menentukan langkah penanganan yang paling efektif, seluruh temuan celah keamanan tersebut kami formulasikan ke dalam matriks penilaian risiko tata kelola berdasarkan parameter tingkat kemungkinan dan dampak. Postur statis dan seragam dinilai memiliki kemungkinan tinggi dan dampak yang tinggi, sehingga menghasilkan status level risiko tinggi. Begitu pula dengan kerentanan social engineering atau kecenderungan mengklik tautan phishing yang berada pada level risiko tinggi akibat tingginya ancaman eksternal yang kami investigasi sebelumnya. Ketiadaan SOP BYOD dan pengamanan Wi-Fi juga dikategorikan sebagai level risiko tinggi karena mencakup mayoritas aktivitas harian staf. Sementara itu, budaya berbagi kredensial berada pada level risiko sedang. Melalui pemetaan matriks ini, kelompok kami menetapkan prioritas mitigasi yaitu manajemen kata sandi dan penguatan kewaspadaan terhadap ancaman phishing wajib ditangani lebih dulu karena berada pada level risiko tinggi. Matriks inilah yang menjadi fondasi dasar kami dalam merancang regulasi SOP baru yang tepat sasaran. Selanjutnya, menjawab prioritas risiko tinggi yang sudah kita petakan sebelumnya, kelompok kami merancang strategi tata kelola komprehensif yang tertuang dalam rancangan solusi berikut ini. Solusi ini kami bagi menjadi 2 pilar utama, yaitu penguatan regulasi formal dan program edukasi kebudayaan yang kami sebut sebagai gerakan aman bersama. Pertama, kami merancang instrumen hukum resmi organisasi berupa SOP IAM SOP Cyber 01/2026. Regulasi baru ini secara ketat mengatur standarisasi kata sandi
di mana kata sandi wajib memiliki panjang minimal 12 karakter dengan kombinasi kompleks, serta wajib diganti secara berkala setiap 90 hari. SOP ini juga mewajibkan kata sandi bersifat unik per platform. Artinya, kata sandi Dapodik dan email dinas tidak boleh disamakan serta mewajibkan aktivasi two-factor authentication. Dan yang terpenting, aturan ini melarang keras praktik berbagi kredensial kepada siapapun. Demi menjamin kepatuhan, kami menyertakan klausul akuntabilitas berupa sanksi bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penonaktifan akses akun secara total. Kedua, agar regulasi formal tersebut tidak berakhir menjadi dokumen di atas kertas saja, kami mengimbanginya dengan kampanye aman bersama. Kampanye ini menyasar seluruh 16 staf yayasan secara inklusif. Implementasinya dilakukan melalui penyebaran poster edukasi baik secara digital maupun fisik di area kerja, serta pelaksanaan workshop interaktif selama 1 jam yang dilengkapi dengan demo langsung pengaktifan two-factor authentication. Seluruh program ini berjalan dalam fase intensif selama 30 hari pertama, dan dilanjutkan dengan evaluasi serta pemantauan berkala setiap 3 bulan. Melalui integrasi antara ketegasan SOP formal dan pendekatan kampanye ini, kami yakin celah keamanan faktor manusia di Yayasan Al-Ma'mun dapat dimitigasi secara terukur. Baik, penjelasan mengenai indikator keberhasilan program akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adi Supriyadi. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah program yang kami usulkan berhasil atau tidak, kami menetapkan beberapa indikator keberhasilan atau KPI. Target pertamanya adalah 100% staf mengaktifkan fitur 2-factor authentication pada akun Gmail dinas dalam waktu 30 hari. Hal ini bertujuan untuk menambah lapisan keamanan sehingga akun tidak mudah diambil alih meskipun password diketahui orang lain. Target keduanya adalah tidak ditemukannya perangkat kerja yang tidak terkunci maupun password yang ditulis di atas meja. Dengan demikian, budaya keamanan informasi dapat mulai diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Untuk mencapai target tersebut, kami merancang workshop interaktif selama 1 jam yang terdiri dari penyampaian hasil temuan, demonstrasi pembuatan password yang kuat, dan penggunaan 2-factor authentication, diskusi studi kasus, komitmen penerapan SOP, serta sesi tanya jawab. Setelah SOP dirancang, kami melakukan proses validasi menggunakan metode tabletop atau TTX. Pada simulasi ini diberikan sebuah skenario, yaitu seorang rekan kerja yang sedang sakit meminta username dan password akun Dapodik karena harus mengirim laporan sebelum tenggat waktu. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa responden pertama ragu karena adanya hasil atau adanya tekanan sosial, namun akhirnya tetap tidak memberikan akses karena memahami adanya aturan dan sanksi. Sedangkan responden kedua dan ketiga langsung menolak memberikan username maupun password. Mereka memilih solusi yang lebih aman, yaitu meminta bantuan atasan atau menghubungi koordinator teknik agar akses diberikan melalui prosedur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa SOP yang kami rancang mampu membantu staf mengambil keputusan yang lebih aman ketika menghadapi situasi nyata. Selanjutnya adalah perbandingan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan simulasi. Sebelum diberikan edukasi dan SOP, masih ditemukan kebiasaan berbagi kredensial, tidak mengganti password secara berkala, serta kurang memahami keberadaan SOP. Namun, setelah dilakukan simulasi TTX, terjadi perubahan perilaku. 2 dari 3 responden sudah menolak berbagi kredensial dan seluruh responden mulai memahami pentingnya mengikuti SOP keamanan informasi. Walaupun hasil ini masih berasal dari 3 responden uji, perubahan tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan SOP yang kami usulkan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran keamanan cyber.
Sebagai penutup, terdapat 3 kesimpulan utama dari penelitian ini. Yang pertama, kerentanan keamanan cyber di Yayasan Al-Ma'mun lebih banyak dipengaruhi oleh faktor manusia dan lemahnya tata kelola keamanan dibandingkan kelemahan teknis. Kedua, SOP beserta program edukasi aman bersama terbukti mampu meningkatkan kesadaran staf terhadap pentingnya menjaga keamanan informasi. Ketiga, target indikator seperti 100% penggunaan 2FA dan 0 temuan kelalaian masih memerlukan implementasi workshop kepada seluruh staf agar hasilnya dapat diterapkan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami memberikan 3 saran. Pertama, pihak yayasan diharapkan segera mengesahkan SOP keamanan informasi dan melaksanakan workshop kepada seluruh 16 staf, disertai audit keamanan secara berkala. Kedua, perlu diterapkan sistem pengingat otomatis agar seluruh staf mengganti password sebelum masa berlaku 90 hari berakhir. Ketiga, penelitian ini selanjutnya dapat mengembangkan kebijakan terkait penggunaan perangkat pribadi atau BYOD serta pengelolaan akses jaringan Wi-Fi agar keamanan informasi menjadi lebih optimal. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.